Hai, slide berikut ini adalah wawancara rekrutmen bagian kedua yang merupakan kelanjutan dari presentasi wawancara rekrutmen bagian pertama. Pada pembahasan pelaksanaan wawancara terkait dengan wawancara rekrutmen sendiri, ada beberapa hal yang perlu akan dibahas, yaitu bagaimana atmosfer dan setting ruangan, lalu pihak yang terlibat dalam wawancara, terkait juga dengan struktur wawancara, bagaimana membuka isi wawancara, urutan pertanyaan, dan juga bagaimana menutup wawancara. Lalu memberikan pertanyaan, bentuk-bentuk pertanyaan yang berbeda-beda, dan bagaimana menutup wawancara adalah hal-hal yang akan kita bahas dalam subbab pelaksanaan wawancara rekrutmen. Pada atmosfer dan setting ruangan, atmosfer dan setting ruangan perlu diperhatikan agar wawancara rekrutmen berjalan dengan nyaman, tenang, dan berada di lokasi yang private sehingga meminimalisir kebisingan dan gangguan. Pilih lokasi yang memungkinkan interaksi interpersonal dengan baik dan pintu sebaiknya ditutup sehingga bisa lebih fokus dan juga tidak terdistraksi oleh hal-hal misalnya keributan atau orang yang lewat atau apapun yang bisa mengganggu atau mengalihkan perhatian ketika melakukan wawancara. Wawancara rekrutmen pada umumnya melibatkan dua pihak, yaitu interviewer dan interviewee. Wawancara rekrutmen berlangsung sekitar 20 menit sampai 60 menit tergantung daripada kompleksitas job description dari posisi yang dilamar atau kompleksitas kompetensi apa yang akan digali dalam wawancara rekrutmen tersebut. Beberapa organisasi melibatkan tim, panel, atau board yang terdiri dari 2-5 interviewer yang mewawancarai pelamar dalam waktu yang sama. Anggota panel atau tim interviewer biasanya membagi resume pelamar dan masing-masing memberi pertanyaan. Misalnya, interviewer pertama akan bertanya tentang pengalaman kerja, interviewer kedua akan fokus tentang pendidikan dan pelatihan. Interviewer ketiga akan fokus bertanya mengenai pengetahuan tentang hal-hal teknis dan bagaimana pencapaiannya, dan begitu seterusnya. Penelitian membuktikan bahwa model panel lebih efektif dibandingkan one-on-one interview dalam memprediksi performa kerja. Karena dengan model panel, maka akan lebih banyak penilaian atau sudut pandang dari beberapa interviewer terhadap satu kandidat. Namun, perekrut dan pelamar biasanya lebih memilih pendekatan wawancara tradisional one-on-one. Wawancara yang berbentuk grup memungkinkan memperoleh kandidat yang potensial karena interviewer dapat bertanya dan mendengar jawaban sebelum memutuskan untuk memilih kandidat. Sedangkan ada lagi model seminar, yaitu seorang interviewer mewawancarai beberapa aplikan dalam waktu yang bersamaan. Jadi model grup dan seminar ini tentu bertolak belakang ya. Kalau model grup, beberapa interviewer untuk satu kandidat. Sedangkan model seminar ini adalah seorang interviewer untuk beberapa kandidat pada waktu yang bersamaan. Dengan model seminar ini tentu memerlukan waktu yang singkat, beda dengan saat model grup panel tadi membutuhkan waktu yang panjang karena interviewernya banyak orang dan bertanya pada aspek-aspek yang berbeda. Sedangkan pada model seminar ini memerlukan waktu yang singkat karena satu interviewer untuk beberapa aplikan di waktu yang bersamaan. Dan
memungkinkan interviewer melihat beberapa aplikan merespon pertanyaan yang sama. Ini bisa pada umumnya dilakukan model seminar ini dalam menyeleksi seorang leader, karena akan dilihat bagaimana kecenderungan responsif atau kemampuan dalam memimpin. Kalau aplikan tersebut menunjukkan sikap kewalahan atau cenderung diam, berarti mengindikasikan ketidakcocokan. Bagaimana struktur dalam membuka wawancara? Kita mulai dengan membangun rapport. Pada saat membangun hubungan ini, mulailah dengan menyapa aplikan dengan wajah dan suara yang ramah. Ini tentu dilakukan pada semua jenis interview. Interviewer memperkenalkan diri dan posisinya di dalam organisasi. Gunakan small talk sesekali, membahas mengenai isu-isu umum, ya, seperti menanyakan cuaca, bagaimana perjalanan Anda menuju perusahaan ini, dan lain sebagainya. Pada tahap orientasi, pada tahap ini menyampaikan kepada interviewee bagaimana proses wawancara akan berlangsung, berapa lama waktu wawancara, serta bagaimana durasi untuk masing-masing sesi. Contoh pertanyaan pembuka yang umum ditanyakan adalah ceritakan tentang diri Anda. Meskipun pada umumnya pertanyaan ini cenderung membuat interviewee bingung dan tidak tahu memulai dari mana, sehingga dapat diganti dengan coba jelaskan kewajiban Anda pada pekerjaan terdahulu, atau bisa dijelaskan tanggung jawab Anda pada pekerjaan atau posisi Anda sebelumnya. Ini akan lebih efektif karena spesifik pada pembahasan tertentu. Pertanyaan tentang ceritakan diri Anda adalah pertanyaan yang terlalu terbuka sehingga membuat pelamar bingung dan harus memulai dari mana. Apakah mereka memulai dengan tempat dan tanggal kelahiran? Apakah perlu mengemukakan jumlah saudaranya, nama kedua orang tua? Apakah penting untuk mengemukakan riwayat pendidikan atau posisi pekerjaan terakhir yang dilakukan? Biasanya aplikan atau kandidat akan sulit untuk memulai dari mana ketika yang ditanya adalah ceritakan tentang diri Anda. Isi wawancara yang tidak terstruktur tidak mampu menyaring pelamar yang berkualitas, sehingga diperlukan struktur wawancara dalam wawancara rekrutmen yang terstandarisasi. Beberapa organisasi menyarankan untuk menjadwalkan wawancara sehingga semua pertanyaan dapat disiapkan dan diuji terlebih dahulu sebelum ditanyakan kepada interviewee. Hal ini untuk menghindari variasi pertanyaan pada tiap kandidat. Wawancara yang terstruktur lebih baik dan reliable karena semua aplikan diberi pertanyaan yang sama. Rekruter harus menjaga perhatian selama proses wawancara berlangsung, bukan hanya pada saat wawancara saja. Highly structured interview memang lebih reliable, namun di satu sisi tidak fleksibel dan tidak dapat diadaptasi. Sedangkan behavioral based interview sudah tergolong umum karena sekali lagi wawancara ini berkaitan dengan situation, task, action, dan result dari pengalaman yang telah ia dapatkan sebelumnya. Terkait dengan urutan pertanyaan, pilih beberapa pertanyaan yang tepat untuk
kandidat, bisa dalam bentuk funnel, inverted funnel, atau tunnel sequence. Pertanyaan funnel sequence dimulai secara luas, diawali dengan pertanyaan terbuka hingga pertanyaan tertutup. Tunnel sequence merupakan serangkaian pertanyaan yang serupa, baik terbuka maupun tertutup, biasanya digunakan untuk wawancara sederhana yang tidak mendalam. Interviewer cenderung menggunakan inverted funnel sequence dengan memberikan pertanyaan tertutup yang utama di menit awal dan pertanyaan terbuka dan tertutup di menit selanjutnya. Pertanyaan inverted sequence ini memungkinkan interviewer untuk mengetes interviewee dan sewaktu-waktu pertanyaan dapat diubah menjadi funnel sequence jika menemukan pelamar yang lebih tepat. Sebaiknya wawancara dimulai dengan funnel atau tunnel sequence agar mendorong pelamar nantinya lebih mudah bercerita, merasa rileks, dan lebih terbuka dalam memberikan informasi semaksimal mungkin. Slide ini beberapa tipe pertanyaan yang tepat diajukan dalam wawancara rekrutmen. Yang pertama adalah tipe funnel, berupa pertanyaan terbuka atau tertutup, ya, dimulai secara luas dan mengarah pada topik atau tema yang spesifik. Yang kedua adalah inverted funnel, adalah pertanyaan terbuka atau tertutup yang lebih luas dan biasanya mengarah pada pertanyaan yang lebih terbatas. Yang ketiga adalah inverted funnel sequence dengan memberikan pertanyaan tertutup yang utama di menit awal dan dilanjutkan adalah pertanyaan terbuka. Ini berguna untuk memotivasi interviewee yang kurang mampu merespon dengan cepat pertanyaan. Jika Anda melakukan wawancara screening pada kegiatan-kegiatan seperti job fair, campus career, seminar, dan sebagainya, Anda tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai pelamar-pelamar yang telah diwawancarai. Pelamar yang berkualitas akan terlihat di antara beberapa pelamar lainnya. Anda akan memutuskannya nanti apakah akan dibutuhkan wawancara tambahan atau tidak. Nah, ini adalah contoh closing wawancara. Saudara atau saudari X, saya senang, saya menikmati percakapan tadi. Anda akan menerima informasi tentang hasil wawancara ini dalam 10 hari ke depan atau 7 hari ke depan. Ini tergantung pada masing-masing perusahaan. Apakah Anda memiliki pertanyaan untuk saya? Pada umumnya dalam wawancara rekrutmen, interviewee diberikan waktu untuk bertanya di akhir sesi pertanyaan apabila ia memiliki pertanyaan yang dapat diajukan kepada interviewer. Jika Anda perlu menghubungi saya atau memiliki pertanyaan untuk saya, Anda bisa menghubungi email saya atau menghubungi bagian tertentu dalam suatu divisi di perusahaan tersebut. Gunakan jenis pertanyaan terbuka tertutup, netral, memberi insight atau pengetahuan dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pada umumnya, pada wawancara rekrutmen yang berbasis behavioral event interview akan lebih banyak mengajukan pertanyaan jenis terbuka. Pertanyaan-pertanyaan jenis terbuka akan mendorong pelamar untuk berbicara, sementara itu interviewer dapat mendengarkan, mengobservasi, dan membuat pertanyaan probing yang efektif. Beberapa pertanyaan tradisional dari interviewer cenderung bertujuan untuk menghindari jebakan dan mengumpulkan informasi penting. Misalnya pada pertanyaan yang berkaitan dengan ketertarikan pada organisasi. Biasanya pertanyaan-pertanyaan yang umum misalnya, kenapa Anda ingin bekerja bersama kami?
apa yang telah Anda ketahui tentang perusahaan ini? Apa yang telah Anda ketahui tentang produk atau jasa dari perusahaan kami? Yang berkaitan dengan gaji atau tunjangan. Pada umumnya, pertanyaan tradisional seperti berapa standar gaji yang Anda inginkan? Apa tunjangan yang Anda butuhkan atau Anda rasa penting bagi Anda? Dan bagaimana gaji yang kami tawarkan dengan posisi Anda sebelumnya? Di slide tadi, yang sebelumnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang tradisional atau pertanyaan yang sudah umum, sudah lumrah, biasa ditanyakan, diajukan kepada para interviewee. Berikut ini adalah pertanyaan non-tradisional. Yang pertama adalah behavior-based question, yaitu pertanyaan mengenai pengalaman di masa lalu dari aplikan yang berkaitan dengan posisi yang dilamar. Contoh pertanyaannya. Ini pada bagian start, dimulai dengan situation. Contohnya pertanyaan situation adalah ceritakan peristiwa atau pengalaman Anda tentang proses kerja yang sulit dengan tim Anda. Dan bagaimana Anda mengatasinya. Ada lagi pertanyaan tentang critical incident question, yaitu interviewer memilih peristiwa-peristiwa aktual yang sedang atau pernah terjadi di perusahaannya dan menanyakan bagaimana pelamar mengatasi hal tersebut. Hampir mirip dengan behavioral based question. Pada critical incident questions, contoh pertanyaannya, tahun lalu terdapat perselisihan pada karyawan sales. Jika Anda berada di sini pada waktu itu, apa yang Anda lakukan? Itu adalah pertanyaan bentuk critical incident question. Ada lagi yang namanya hypothetical question, yaitu pertanyaan yang terkadang bersifat kurang realistis. Contoh pertanyaannya, jika karyawan perempuan melaporkan Anda terkait kekerasan seksual, apa yang Anda lakukan? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan menduga seperti apa yang akan dilakukan. Pertanyaan ini dapat pula digunakan untuk mengetahui bagaimana respon kandidat jika dihadapkan pada situasi yang tidak pernah sama sekali mereka duga. Namun sekali lagi, wawancara yang paling umum dan paling efektif digunakan pada rekrutmen itu adalah model behavioral event interview. Kenapa? Karena berdasarkan premis bahwa ketika kita ingin memprediksi bagaimana gambaran kinerja seseorang di masa yang akan datang, maka lihatlah bagaimana pengalaman dirinya di masa yang lalu. Bukan pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menduga atau yang sifatnya hipotesis. Probing questions. Silent probe atau nudging probes cukup efektif karena aplikan akan merasa dihormati ketika interviewer memberikan respon verbal dan nonverbal. Kalian masih ingatkan tentang silent probe dan nudging probes? Ini sudah dibahas di awal-awal pertemuan. Mengklarifikasi pertanyaan mampu membuat aplikan merasa jujur. Beberapa interviewer berfokus pada jawaban yang tidak jujur dan terlalu panjang dalam pertanyaan behavioral based. Ada biasanya 6 pertanyaan probing yang diajukan, yaitu siapa rekan Anda dalam mengerjakan proyek ini? Jika sebuah perusahaan memberikan sponsor, perusahaan seperti apa itu? Dan bagaimana perusahaan tersebut bisa terlibat dalam proyek itu? Jika berkaitan dengan proyek kelas, jelaskan mengenai kelas tersebut. Berapa banyak orang yang terlibat? Wawancara yang tidak disertai dengan pertanyaan follow-up sangat rentan dengan respon kebohongan. Solusi untuk pertanyaan ini adalah dengan meminta pelamar untuk menjelaskan lebih lanjut. Beritahukan lebih banyak kepada saya, atau lalu kemudian seperti itu. Pada bagian akhir, yaitu menutup wawancara, hindari tindakan seperti cheerleaders, yaitu mengatakan hal-hal yang hebat tentang pelamar. Misalnya, wah, wawancara ini menunjukkan Anda hebat.
sangat bagus, atau misalnya kita menggunakan kata-kata Anda luar biasa ya. Setiap kali interviewee memberikan jawaban, itu hendaknya tidak boleh terjadi dalam wawancara. Seharusnya yang dilakukan adalah memberikan informasi tentang organisasi atau perusahaan ini, bagaimana reputasi perusahaan ini, lingkungan atau budaya organisasi di tempat yang dilamar, seperti apa gambaran jam bekerjanya, bagaimana informasi tentang peluang atau promosi dari setiap karyawan. Itu jauh lebih baik diceritakan pada akhir wawancara dibandingkan harus mengatakan hal-hal yang hebat tentang pelamar. Anda bisa saja membandingkan perusahaan Anda dengan perusahaan kompetitor lainnya untuk memberikan informasi kepada aplikan, tetapi jangan membicarakan hal-hal yang negatif. Setelah kita melakukan serangkaian proses hingga pada melakukan wawancara, maka tentu perlu dilakukan evaluasi wawancara. Evaluasi wawancara ini tentunya untuk menentukan kandidat yang tepat atau yang sesuai dengan posisi maupun perusahaan. Evaluasi wawancara biasanya sudah terstandarisasi dan ada kolom untuk komentar dari interviewer. Terdapat beberapa pertanyaan yang dapat diajukan setelah melakukan evaluasi wawancara, yaitu apa kekuatan yang dimiliki aplikan untuk posisi ini, apa kelemahan atau hal yang masih perlu dikembangkan dari interviewee untuk posisi ini, bagaimana perbandingan antara interviewee satu, aplikan satu dengan aplikan lain untuk posisi ini, dan kalau tidak direkomendasikan, apa yang membuat aplikan ini tidak sesuai dengan organisasi, atau kalau dia direkomendasikan, apa yang membuat aplikan ini, atau apa alasan si interviewer menyatakan bahwa aplikan ini sesuai dengan perusahaan ini. Nah, seperti ini laporan evaluasi wawancara rekrutmen. Jadi biasanya dalam bentuk rating 5, 4, 3, 2, 1 tergantung dari kesepakatan para interviewer atau para penilai. Pendidikan pelatihan yang dimiliki oleh interviewee setelah dilakukan penggalian itu dinilai berapa, bagaimana pengalaman kerjanya, keterampilan interpersonalnya, keterampilan teknisnya, motivasi, kerja timnya, pengetahuan terhadap organisasi, dan motivasi terhadap perusahaan atau organisasi. Aspek-aspek ini tentu perlu disepakati oleh tim interviewer terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara. Karena evaluasi wawancara ini akan dikaitkan atau akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang sudah ditentukan sebelumnya. Setelah ini kemudian di dalam laporan evaluasi wawancara seperti slide saya yang sebelumnya tadi, bahwa nanti perlu ada penilaian secara kualitatif juga. Kalau yang ada di slide ini adalah penilaian kuantitatif, tapi perlu juga dilakukan penilaian kualitatif seperti apa kekuatan dari aplikan, apa kelemahan atau hal yang perlu ditingkatkan dari aplikan, lalu kemudian bagaimana perbandingan antara aplikan satu dengan aplikan lainnya pada posisi yang sama, dan apa yang membuat aplikan ini sesuai atau tidak sesuai dengan kebutuhan pada posisi atau organisasi ini.
Demikian materi wawancara rekrutmen yang telah dibahas mulai dari awal hingga akhir, mulai dari bagaimana menentukan sumber-sumber aplikan, kemudian bagaimana menggali informasi tentang aplikan, yaitu menggali informasi tentang interviewee, hingga bagaimana pelaksanaan dari wawancara, dan di akhir yaitu bagaimana membuat evaluasi wawancara. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.